Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, salam belas kasih hati kudus Yesus. Semoga kita selalu sehat dan dalam berkat Tuhan. Hari ini hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022. Marilah kita berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan meresapkan dalam hidup kita. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 11 ayat 42 sampai 46. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasih ingu dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, Yesus mengecam orang-orang Farisi dalam firman-Nya hari ini, "Celakalah." Karena dalam kenyataan mereka mengabaikan keadilan dan kasih terhadap Allah serta sesama. Mereka sebenarnya dapat mematuhi segala persyaratan hukum Musa tanpa harus mengabaikan praktek-praktek keagamaan mendasar lainnya. Keadilan dan kasih terhadap Allah adalah aspek penting kehidupan rohani yang dipuji oleh Yesus. Kata keadilan berarti hak teristimewa, hak bagi mereka yang tertindas, yang dibenarkan oleh Allah, Sang Hakim yang adil. Oleh karena itulah, Yesus mencela orang-orang Farisi karena mereka tidak mempedulikan hak-hak orang kecil, miskin, dan tertindas. Kasih terhadap Allah yang dikehendaki oleh Tuhan dapat berarti kasih Allah bagi semua orang, atau kasih yang harus dirasakan dan ditunjukkan kepada Allah dan sesama. Sementara mereka menjadi sadar akan kenyataan betapa besar kasih dan kerahiman Allah yang diwujudkan dalam hidup mereka. Perwujudan paling agung dari kasih Allah kepada kita adalah kematian yang menyelamatkan dari Yesus Kristus, Putra Allah, serta kebangkitannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, sabda Yesus kepada orang-orang Farisi itu haruslah mendorong kita untuk melakukan pemeriksaan batin, berdiscernment. Kita dapat bertanya kepada diri sendiri, apakah kita berlaku adil dan bermurah hati dalam berbagi cinta kasih kepada keluarga, komunitas, rekan kerja, serta sesama yang membutuhkan? Apakah kita memiliki semangat berapi-api dan berkobar-kobar untuk mempraktekkan kasih sebagai perwujudan iman kita? Atau
justru kita masih memendam dalam hati rasa amarah, pikiran-pikiran buruk untuk membalas dendam pada mereka yang memperlakukan kita dengan sikap yang tidak adil. Marilah kita mohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk bertindak adil, murah hati dan penuh kasih pada sesama, sehingga kehadiran kita menampakkan wajah kasih Allah yang berbelas kasih dan menyelamatkan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, agar kami mampu bersikap baik dan melaksanakan ajaran-Mu dalam hidup ini. Berbelas kasih, mau berbagi dengan tulus dan murah hati kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, salam sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.